Ya, yang pertama adalah kita melakukan budidaya sesuai dengan rekomendasi, alokasi pupuk, benih unggul, mekanisasi, dan yang tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah pendampingan, penyuluh, pendamping peningkatan ekonomi pertanian yang diangkat oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan 1.400 di tahun 2021 kemarin. Ini sudah terlihat dampaknya dan itu bisa terbukti di tahun 2022 kemarin, ini di tahun 2023, 2022 kemarin kita peningkatan produksi kita cukup signifikan. Di 4 tahun terakhir produksi kita tertinggi di tahun 2022 untuk 4 tahun terakhir. Dan untuk produktivitas kita di tahun 2022 baru pertama kalinya Sumatera Selatan mendapatkan produktivitas tertinggi di atas nasional. Nasional 5,2 ton per hektar, sedangkan Sumatera Selatan 5,3 ton per hektar. Dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dari areal persawahan Desa Glebak Dalam Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Karena ini kita berada di areal persawahan, tentu kita akan mengangkat tema soal bagaimana kita membangun pangan kita aman. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Pak Bambang, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Pak, seperti kita dengar di berbagai berita krisis pangan global kan menghantui, mengancam kita. Bagaimana Provinsi Sumsel bisa mengamankan daerah nasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan kita? Silakan Pak, iris tipis-tipis. Baik, terima kasih Pak Reman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Desa Glebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Provinsi Sumatera Selatan, hari ini Rabu 15 Februari tahun 2023. Kami jajaran Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan bersama dengan Kabid TP dan Kabid PSP beserta unsur Korluh lapangan, ada penyuluh, ada kelompok tani unggulan, dan ada juga PPEP yang ada di Desa Glebak Dalam. Hari ini kami ingin menyampaikan informasi bahwa di lokasi kita berada ini adalah salah satu desa tipikal sawah Sumatera Selatan, spesifik lokasi, yaitu Desa Sawah Lebak, di mana di Desa Glebak Dalam ini luas pertanaman di IP 942 hektar. Dan hari ini di lokasi ini kita akan melakukan panen IP 200 dengan luasan 462 hektar. Nah, ini merupakan satu lonjakan yang luar biasa, di mana selama ini lahan lebak itu berkutatnya hanya bisa 1 kali panen. Ini tentu saja hasil kerja keras, komitmen daripada Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh kabupaten dan penyuluh SDM yang handal. Sinergi. Di mana Kementerian Pertanian bisa ketahui ada kegiatan serasi dan oplah, dan yang sangat signifikan saat ini adalah taksi Alsintan. Nanti bisa kita lihat bagaimana kelompok tani, kelompok ubja yang mengelola taksi Alsintan bisa melakukan percepatan panen dan percepatan tanam. Oke, saya iris tipis-tipis dulu Pak. Pergeseran dari IP 100 ke 200 itu pasti kan ada masalah di tenaga kerja ya. Dijawab dengan Alsintan. Nah, selama ini IP produksi di IP 200 itu berkutat antara 4 sampai 5 ton. Tetapi hari ini kita melakukan ubinan, itu kisaran produksinya 6,2 sampai 8,3 ton per hektar di IP 200. Apa yang Pak Kadis dan rekan-rekan lakukan sehingga bisa meningkat jumlah produksi itu? Ya, yang pertama adalah kita melakukan budidaya sesuai dengan rekomendasi, alokasi pupuk, benih unggul, mekanisasi, dan yang tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah pendampingan, penyuluh, pendamping peningkatan ekonomi pertanian yang diangkat oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan 1.400 di tahun 2021 kemarin. Ini sudah terlihat dampaknya dan itu bisa terbukti di tahun 2022 kemarin, ini di tahun 2023, 2022 kemarin kita peningkatan produksi kita cukup signifikan. Di 4 tahun terakhir produksi kita tertinggi di tahun 2022 untuk 4 tahun terakhir. Dan untuk produktivitas kita di tahun 2022 baru pertama kalinya Sumatera Selatan mendapatkan produktivitas tertinggi di atas nasional. Nasional 5,2 ton per hektar, sedangkan Sumatera Selatan 5,3 ton per hektar. Dan ini
ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kami jajaran Dinas Pertanian Sumatera Selatan beserta kelompok tani dan SDM pertanian dan petani yang ada di Sumatera Selatan mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian beserta jajaran dan Bapak Gubernur kami, Bapak Pembangunan Pertanian Sumatera Selatan, Pak Haji Armandir. Pak, saya mau ini dulu iris tipis-tipis. Ya. Berarti area ini sudah nggak konvensional ya Pak ya? Ya, betul. Berarti sudah menggunakan teknologi Betul. pertanian. Betul. Mentransfernya itu ke Ya. petani gimana Pak? Karena saya anaknya petani juga, ya kan? Ya. Selama ini kan petani itu identik dengan lumpur dan miskin. Ya. Di sini Bapak saya lihat secara perlahan sudah bisa menggeser bahwasanya pertanian sudah bisa menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Ya. Ya. Hasilnya kan di penghasilan. Ya. Bagaimana Bapak mentransfer bahwasanya pertanian itu menjadi pilihan bermartabat? Pertama kan di sini transfer chip ilmunya itu. Itu gimana Pak Bambang? Ya, jadi awal mula yang menjadi penggerak ya, menjadi regulator bagaimana data statistik Sumatera Selatan meningkat, terutama adalah data Simlutan. Data Simlutan itu adalah data petani berbasis nomor induk kependudukan yang terdaftar di aplikasinya Kementerian Pertanian. Itu dasarnya adalah untuk mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Itu yang pertama, yang perbaikan. Yang kedua adalah data kurnya. Nah, ini semua disebabkan oleh adanya tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian yang diangkat oleh Pak Gubernur 1.400 yang mendampingi satu desa satu petani. Petani yang selama ini gaptek dengan teknologi, dengan adanya pendampingan PPEP, mereka dapat mendaftarkan di Simlutan, dapat mendaftarkan e-alokasi atau e-DRK sebelum ini, dan mereka juga sudah mengakses KUR. KUR kita juga dibanding tahun 2020 559 miliar, tahun 2022 kemarin itu 1,34 triliun, meningkat 200%. Kalau dibanding tahun 2021 977 miliar, itu meningkat 200 miliar di tahun 2022. Nah, jadi penggeraknya itu adalah karena adanya PPEP dan adanya mekanisasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Pak Kadis, Ya. saya berpijak pada pengalaman saya di era 80-an di desa Tapanuli sana. Ya. Ngelihat ini sakit pinggang saya dengan menggunakan ani-ani gitu Ya, kan. ya, Itu ya. melihat ini pekerjaan yang dulu begini bisa berminggu-minggu motongnya ini. Betul. Dengan Alsintan Combine Harvester jadi berapa itu, Pak? Jadi satu alat combine harvester yang ada di sini, nanti Pak Ujo bercerita langsung, itu satu hari bisa panen 4-5 hektar. Satu hari. Dulu waktu ani-ani zamannya Bapak masih berapa dulu? Kalau dulu itu 1 hektar bisa 2-3 hari, Bang. Oh, 2-3 hari. jadi yang 3 hari hitungan jam sekarang? Sekarang ini sudah hitungan jam. Ya. Alsintan itu bekerja sampai 8 jam, itu 4-5 hektar bisa diselesaikan. Saya kejar itu biar suatu saat bisa IP 300. Amin, Nah, insya itu Allah. maksud saya. Amin, Kalau insya Allah. nggak dibantu gitu kan lama Pak buang waktu ini aturan bisa udah nanam. Betul. Karena tenaga terbatas. Ini gitu kan. Jadi agak lama. Makanya mekanisasi. Ya, makanya kita juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian selama 3 tahun 4 tahun terakhir ini bantuan Alsintan cukup besar. Bos, sesuai kan dengan potensi Alsintan yang kan ada di mahal, sini. Bos. Gimana saya sebagai Betul. petani bisa mendapatkan itu? Ya. Saya kan petani nih. Nah, melihat itulah- barang itu kan saya udah. Itulah aduh. adanya program unggulan taksi Alsintan. Apa itu, Barang? Ini taksi Alsintan ini luar biasa, terobosan dari Menteri Pertanian. Ya. Bagaimana petani bisa mendapatkan, bisa mengangsur, ya, tidak hanya untuk kepentingan kelompok, tapi bisa pribadi. Jadi saya nanti satu saat jadi milik saya sendiri. Bisa milik saya sendiri. sewakan juga ke yang lain dong. Betul, dan nanti bisa kita langsung wawancara dengan Pak Ujo yang sudah mendapatkan manfaat daripada taksi Alsintan. Terbunganya saya nggak sanggup. Bunganya gimana? Nah, bunganya memang ini juga alhamdulillah keberpihakan dan komitmen Pak Jokowi, Pak Menteri Pertanian, itu yang semula bunganya itu di atas 6%, saat ini itu bisa di bawah 6%, bahkan 3%. Dan uang mukanya, ya, taksi Alsintan yang semula 30%, itu alhamdulillah dengan ada program taksi Alsintan ini bisa 20%. Nah, ini terobosan-terobosan yang saya pikir itu juga sangat mendorong, membantu bagaimana adanya percepatan mekanisasi di Sumatera Selatan, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi pekerjaan katakanlah nanam padi, transplanter, pembajakan menggunakan sapi kerbau itu dengan mekanisasi itu berarti yang kerjaan berhari-hari sudah bisa dengan kita jam. pangkas. Dan yang lebih penting lagi, Bang Eman, yang lebih penting lagi, kita bisa mengejar waktu tanam, bisa mengejar waktu panen. Kalau kita tidak menggunakan mekanisasi, maka lahan itu hanya bisa 1 kali tanam. Luar Tetapi dengan adanya mekanisasi, insya Allah seperti buktinya hari ini, bisa kita lihat lahan lebah itu bisa sampai panen IP 200 dengan
produktivitas 6,2 sampai 8,3 ton per hektar. Ini di ubin. Kalau digenjot masih bisa nggak Pak? 1 hektar itu dengan benih unggul atau yang lain-lain masih bisa 8-9 nggak Pak? Insya Allah, di spot-spot tertentu udah banyak belum? Insya Allah, karena kemarin data ubinan BPS yang dilakukan oleh BPS Kabupaten OI, di lahan lebak sama, itu panennya GKP 9,3 ton per hektar. Iya, di lahan yang sama, dengan tipologi yang sama, kabupaten yang berbeda. Di sebelah Kabupaten Banyuasin ini ada desa Kabupaten OI, panennya kemarin di ubin oleh BPS 9,3 ton per hektar. Jadi saya iris tipis-tipis soal jumlah panen ini Pak Kadis, mengingat konversi lahan. Kita ambil contoh di Jawa. Bapak kan pernah dari Jakarta ke Bandung, sepanjang Kerawang, Bekasi itu dulu menghijau semua itu. Sekarang udah berubah jadi properti, jalan tol, kereta api. Iya kan? Bagaimana caranya lahan yang sama juga diintensifikasi, aturan bisa 9 ton itu bagian dari solusi. Gimana dengan Sumatera Selatan itu? Sumatera Selatan salah satu lokasi karena keberpihakan Pak Gubernur dengan para bupati yang ada, maka di Sumatera Selatan ini itu ada yang namanya LPA 2B sama LSD. Lahan-lahan yang memang diperuntukkan untuk pertanian itu akan dipertahankan melalui perda, melalui keputusan kepala daerah untuk tetap dipertahankan sebagai lahan-lahan produktif yang berpihak kepada pertanian. Nah, jadi kita selama 3 tahun terakhir ini, Bang Herman, yang upaya yang kita lakukan dengan anggaran APBD 1 melalui Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota, kita mengadakan yang namanya updating validasi luas baku lahan sawah. Kita 3 tahun terakhir ini meningkat, dan insya Allah di tahun 2023 ini semula lahan kita 470.000, apabila tahun 2023 ini itu bisa meningkat menjadi 609.000 hektar. Ini adalah updating validasi dalam rangka mempertahankan lahan-lahan produktif di Sumatera Selatan. Nah, kita tinggal menunggu waktu gongnya dari ATR BPN yang insya Allah dirilis oleh BPS, lahan baku Sumatera Selatan kembali seperti semula 600.000 hektar ke atas. Ini upaya-upaya kita. Pak, ini juga loh Pak, setelah Bapak sukses menjaga luasan lahan tadi, saya juga mau iris tipis-tipis begini. Dulu petani Pak Tarno terus sampai 65. Kita pengen mundur Tarno muda. Bagaimana di Sumatera Selatan agar generasi petani ini regenerasinya bisa berjalan dengan baik? Jadi memang program Kementerian Pertanian yang namanya Petani Milenial itu memang masih belum berdampak positif di dalam Sumatera Selatan karena pertumbuhannya memang masih kecil. Tetapi ini bisa kita kompensasi bagaimana petani itu yang memang usianya sudah cukup lanjut itu bisa mengakses semua program pemerintah. Pupuk subsidi mereka bisa akses, kur bisa dapat dengan mudah, panen yang terpenting adalah mereka bisa mendapatkan harga yang wajar. Nah ini tentu saja akan mendorong anak-anak petani, anak-anak muda untuk bisa berkiprah di sektor pertanian. Nah, apalagi nanti di atas traktor dia bisa main internet, main game, main juga sambil main traktor ya kan, pakai kacamata itu keren juga ya. Betul. Alhamdulillah, insya Allah. Itu kan bagian dari salah satu stimulus rangsangan itu, Pak Kabit, ya kan. Biasanya berlumpur, tiba-tiba pasang selfie sambil share langsung. Sekarang mereka juga bisa dengan gadget, itu bisa mengendalikan hama, bisa menyemprot, bisa juga melakukan usaha taninya, tidak harus berlumpur-lumpur. Terakhir iris tipis-tipis ini, masuk ke analisa usaha tani dulu, Pak. Dulu kan saya punya berbudidaya 1 hektar itu 6 ton. Katakanlah 20 juta ya Pak, Gadis ya. Biaya produksi berapa? 6? Sekarang sekitar 10 sampai 12 juta. Berarti saya itu cuma 8 juta dong. Bagi 4, berarti saya cuma dapat 2 juta dong sebulan. Jadi sekarang per hari ini juga sekaligus harapan kami di Sumatera Selatan, berharap kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hari ini harga gabah kering panen di sawah-sawah petani itu Rp5.500 per kilo. Nah, kalau dia 5.500 dikalikan dengan produksi 8 ton, maka akan keluar angka 44 juta. Di situ. Nah, artinya apa? Artinya kami berharap sebentar lagi kita akan menjelang panen raya. Jangan anjlok dong. Jangan sampai petani kembali mendapatkan harga di bawah 4.000. Di tahun 2021, Pak Menteri Pertanian sengaja berkunjung ke Sumatera Selatan karena harga anjlok, dan ini kita berharap harga ini walaupun tidak signifikan seperti hari ini 5.500
500, tapi kami berharap minimal dia adalah harga pembelian pemerintah HPP pada saat panen raya. Dan Sumatera Selatan sudah beruntung di tahun 2021 dengan peresmian kick-off-nya Pak Menteri Pertanian Food Estate Sumatera Selatan, ada 2 penggilingan besar beserta grupnya yang akan menampung harga HPP pembelian pemerintah pada saat panen raya. Insya Allah Sumatera Selatan pada saat panen raya nanti harganya bisa terjaga. Ini terakhir nih Pak, kalau dibincang tipis-tipis itu terakhirnya 6 kali loh Pak. Saya bilang terakhir itu 6 kali. 6 kali supaya gitu Bapak nggak merasa jenuh. Karena menarik gitu Pak ya. Enggak, terakhir 6 kali saya bilang terakhir. Nanti pas yang ke-6 terakhir benaran itu. Ini terakhir Pak. Kan Papa punya kabit PSP, tanaman pangan, horti. Gimana supaya nggak tidak mengeluarkan padi? Hadirkan dong di sini cabai, terpadu, bebek, itu gimana Pak Gadis? Ya, jadi Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Bajar Manderu melihat kegalauan itu. Jadi beliau melihat bagaimana masyarakat Sumatera Selatan dengan potensi lahan yang subur demikian, itu ternyata tingkat inflasinya tinggi. Artinya apa? Ketergantungan terhadap pangan itu cukup tinggi dari daerah luar. Makanya di tanggal 2 Desember tahun 2021, Pak Gubernur Sumatera Selatan melaunching ada yang namanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini adalah merubah mindset, kebiasaan masyarakat Sumsel yang semula itu selalu membeli kebutuhan pangannya, itu dapat menghasilkan sendiri. Contohnya, di bulan September 2022 kemarin, Sumatera Selatan di launching 2 Desember 2021, di September sudah kelihatan raportnya Bang. Di September 2022 Sumatera Selatan termasuk 10 provinsi daerah pengendali inflasi terbaik sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Kita dapat puluhan miliar untuk mensupport, memberikan apresiasi terhadap Sumatera Selatan. Jadi nanti Pak bergandeng tangan lah nanti pangan ini tidak padi, ada horti, ada ini semua. Jadi kita bisa lihat, kita seperti yang disampaikan Pak Jokowi, tidak akan ada harga cabai yang naik, tidak akan lagi ada harga pangan yang hilang dari pasaran. Insya Allah dengan adanya gerakan sumsel mandiri pangan yang cukup masif ini, tingkat kemiskinan Sumatera Selatan pun Bang, itu di 1 dekade terakhir itu baru di tahun 2022 bisa menurun sampai hampir 1%. Hampir 1% itu adalah salah satunya kontribusi daripada gerakan sumsel mandiri pangan. Terakhir benaran. Nah, sekali lagi. Ini terakhir benaran, ini benar. Kan ini kan lahan lebak yang Pak bilang. Saya masuk ke tada hujan dulu. Saya kan dengan adanya teknologi pipanisasi, irigasi semua ya kan. Biasanya kan 1 hektar itu saya butuh 1 ember air. Karena Bapak mendorong jadi IP 200, saya butuh 2 ember. Gimana Bapak menghadirkan pompanisasi, embung, stok-stok air lah gimana? Nah ini kami informasikan dalam kesempatannya juga Pak Reman, Sumatera Selatan ini spesifik. Sumatera Selatan ini dengan luas lahan 470.000 hektar, itu 72,2%-nya lahan lebak seperti ini. Nah lahan lebak ini spesifikasinya beda dengan tada hujan. Tada hujan dia di musim keduanya IP 200-nya butuh air. Sedangkan di lahan lebak dia harus mengeluarkan air. Nah jadi beda. Jadi lahan lebak inilah kekhasan, spesifiknya Sumatera Selatan. Kalau di Jawa itu di musim IP 200 yang musim kemarau nggak bisa tanam. Kalau di Sumatera Selatan musim kemarau malah bisa tanam. Karena apa? Lebak ini ada lahan yang tergenang 9 bulan dalam waktu 1 tahun. Itu namanya lebak dalam. Kalau dia lebak tengahan, karunia. Nah, karunia seperti kata Pak Menteri itu, Indonesia dengan lahan yang subur, air yang berlimpah, insya Allah tetap menjadi penyandang pangan dunia. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Bambang, Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.